Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-14, 3 Juli 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-12, dilanjutkan ayat 17-20. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga Tuhan senantiasa selalu melimpahkan rahmat yang berlimpah kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-14 ini, dalam bacaan-bacaan
yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang mewartakan kabar baik atau mewartakan Injil. Sabda Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mewartakan kabar baik, mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, dengan perbuatan dan kehidupan bukanlah hanya tugas para biarawan-biarawati. Sebaliknya, ini adalah tugas kita semua yang telah dibaptis atau yang sudah menerima sakramen baptis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam mewartakan Injil atau mewartakan kerajaan Allah, sekurang-kurangnya itu ada dua hal yang dapat memotivasi kita dalam mewartakan Kristus atau mewartakan Injil itu. Kita lihat yang pertama, semangat Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pengenalan akan Kristus yang tersalib mampu menggerakkan Santo Paulus untuk pergi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi agar mereka semakin mengenal Kristus. Semangat ini juga kita teladani. Semangat Paulus yang mau mewartakan kabar sukacita atau mewartakan Injil ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan tentunya dengan salib, Santo Paulus tergerak hati untuk mewartakan kabar baik itu. Dan yang kedua adalah perintah Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, dalam perutusan 70 murid oleh Yesus untuk memberitakan Injil atau kabar baik tentang kasih dan keselamatan Allah di kota-kota ataupun di desa-desa. Yesus dalam bacaan Injil mengutus para murid-muridnya pergi berdua-dua. Mereka harus menjadi saksi hidup atas penyelenggaraan kasih Allah dengan mengandalkan keramah tamahan orang lain, menjalani kehidupan yang sangat sederhana, memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang telah dibaptis juga dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil, memberitakan kabar baik. Untuk menjalankan panggilan dan perutusan, pertama-tama dan terutama perlu mengandalkan Tuhan sendiri, bukan pada kekuatan diri sendiri, materi, atau orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, warta sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam perutusan 70 murid supaya memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Kita perlu melanjutkan misi Kristus dalam mewartakan kabar gembira, sama seperti yang disabdakan Yesus dalam Injil hari ini kepada 70 muridnya. Dia juga mengutus kita
untuk memberitakan kabar gembira dalam kehidupan sehari-hari, mewartakan damai sejahtera kepada sesama. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pewarta-pewarta Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.